Islam itu bakal sebesar ini. Bener, Iya. you got the point. Bayangin maksudnya kayak kita sekarang lah. Ada orang Bekasi ngomongin tentang kejayaan Islam, dia kumpul di Triunika, di Bintara, tapi ngomongin bagaimana kita membebaskan Palestina. Palestina gitu loh. Ini kayak Rasul lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cendikia. Alhamdulillah kita bisa kembali podcast lagi. Insya Allah podcast ini kita berbicara dengan Mas Edgar Hamas. Iya, siap. Ini dalam rangka apa? Ramadan Talks apa? Ramadan Talks. Ramadan Talks. Oke. Jadi hari ini kurang lebih kita akan berbicara seputar kepalestinaan dan juga isu-isu tentang apa geopolitik global yang Ramadan ini kayaknya dar-der-dor banget. Benar. Iya nggak, Mas? Iya benar. Gimana Mas Edgar, sehat? Dar-der-dor tentunya. Iya. Sehat ya, tapi dar-der jelas itu, Mas. Oke, mungkin pembahasan kita pertama kita mau nanya tentang kenapa sih Palestina itu selalu jadi epicentrum perang global dalam setiap zamannya. Baik. Saya kira amal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu. Semua yang nanya, yang ditanya semuanya tahu kita semuanya. Terlebih yang moderatornya ada nama Hamasnya, saya juga ada nama Hamasnya. Kita semua tahu bahwa Palestina itu bagi seorang Muslim, ini kan kita ada banyak dimensi ya, Mas ya. Mas. Ada banyak dimensi ketika ngomongin Palestina. Dimensi sebagai Muslim, yaitu bicara akidah. Ada dimensi sebagai orang yang memang dia tuh hidup di dunia ini. Ini bahas dari sisi akidah dulu ya. Boleh. Oke. Muslim itu seharusnya paham bahwa Palestina itu adalah akodiyah di permasalahan akidah. Sebesarnya bakar Palestina bernama Syekh Ali Mukbil, beliau pernah bilang, Filistin juz'un min aqidatina. Palestina adalah sebagian besar, sebagian penting dari akidah kita. Ibarat kue nih, dia ada sepotong besar dia, sepotong besar akidah. Kenapa kemudian Syekh ini menyimpulkan kayak gitu? Karena dia penasaran kan? Iya. Aneh nggak dapat jawabannya ketika nanya ke beliau. Maksudnya beliau ngomong kayak gitu, kemudian beliau jabarkan sebuah tema namanya Islamiyatu Filistin. Bahwa Palestina itu bagian dari Islam kita. Tapi seiring kita ngebaca buku dan meninjau kembali apa yang kita ketahui sebagai Muslim sejak kita SD sampai sekarang, seenggaknya Ustaz, kita akan tahu bahwa hampir semua latar cerita para nabi di Al-Quran Banyaknya cerita di Palestina. Iya. Oke. Sebagian besarnya di Palestina. Bayangin tuh. Ani pernah dengar juga tuh Palestina itu jadi tempat kita nanti berkumpul waktu apa ya? Sebelum akhir zaman lah gitu. Iya. Benar. Benar. Nih kalau dibahas ada 7 banyak ya. Ada banyak tuh. Udah apa namanya? Kayaknya udah kenyang juga nih pelajarin sejak dulu sampai sekarang. Tapi gini, Ani pengen merangkumnya dengan kalimatnya Syekh Khalid Mish'al. Wis. Gimana tuh? Nggak tahu nih bakal dibener apa enggak nih. Iya. Khalid Mish'al, beliau adalah pemimpin pejuang di Gaza, pernah bilang Filistin madina wa hadiruna wa mustaqbaluna. Asik. Langsung nyaut Anda. Itu simpel tapi dalam ya. Betul. Palestina adalah masa lalu kita, masa kini kita, masa depan kita. Betul. Yang tadi Anda sebut di awal itu masa lalunya. Banyak banget latar cerita para nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyasa, banyak banget tuh. Kalau sekarangnya? Sekarangnya, ya kita lihat semua betapa hebatnya orang Gaza itu teguh selama 700 belasan hari melawan penjajah sehingga persentase orang masuk Islam di Eropa meningkat 400%. Ada bukunya tuh, judulnya Tufanul Aqsa wa Mubasysyiratun Nasr. Itu ada presentasi di mana ketua komunitas Muslim di Prancis mengatakan jumlah orang masuk Islam di Eropa karena Tufanul Aqsa itu meningkat 400%. Jadi banyak bawa dampak ke Muslim internasional juga gitu.
bukan dampak lagi, mau udah ngubah dunia. Mengubah dunia. Masa lalunya udah, Nah, masa kininya udah. Yang antum katakan adalah tadi Mustakbalnya. mustakbal, masa depan. Ada banyak banget peristiwa masa depan yang akan terjadi di Palestina, termasuk yang tadi antum bilang. Ardul Syam, Ardul Mahsyar, wal Mansyar, tempatnya berkumpulnya manusia dan tempatnya menyebernya manusia sebelum terjadi kiamat. Disebut sebagai padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, salah satunya adalah karena menjelang akhir zaman, ibu kota umat Islam tuh bakal ada di Palestina, capitalnya umat Islam. Oh itu. Jadi Yerusalem itu kembali jadi ibu kota umat Islam. Benar, ada hadisnya. Apa Rasulullah pernah bilang ke sahabat Ibnu Hawal namanya, ya Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balabil wal umurul idham. Wahai Ibnu Hawalah, kalau kamu udah ngelihat kekhalifahan, which is berarti capitalnya kita, kan dulu pernah ada di Madinah, Damaskus, Baghdad, sekarang Turki. di Istanbul, sekarang nggak ada, nanti akan ada di balik Al-Quds. lagi ke Yerusalem ke Iya, balik lagi ke Yerusalem. Dan Rasul bilang kalau udah balik lagi ke Al-Quds, agak ngeri nih. Fakot danatiz zalazil wal balabil. Oke. Mungkin itu Gempa-gempa akan banyak, ujian-ujian makin banyak. Gitu. jadi lebih mencekam. Dibilang mencekam sebenarnya diksi yang kurang netral. Yang jelas itu adalah Yerusalem atau Al-Quds atau Palestina secara umum, dia akan jadi capital kaum muslimin, tempat berkumpulnya umat Islam, dan bahkan Rasul bilang ma'qil, tempat konsolidasi Iya. umat Islam di masa depan. Apakah dia bikin merinding? Ya, justru itu Total, adalah iya. bentuk bahwa kita akan jaya lagi. Iya. Palestina adalah bentuk bahwa kita akan berjaya lagi. Tapi Rasul juga ngingetin kejayaan kita itu akan diikuti dengan sesuatu yang memang Mengguncang. mengguncang. Mungkin makna mengguncang ini juga belum tentu gempa juga kali ya. Mungkin satu hal-hal yang unpredictable gitu tiba-tiba hadir, kayak sekarang-sekarang kan banyak apa namanya peristiwa-peristiwa yang kita nggak tahu gitu, tiba-tiba lagi weekend dor gitu. Iya benar. Oke. Betul, sejajar. Tadi kan secara akidah nih, Palestina secara akidah. Anda pernah dengar juga gini, siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia seutuhnya. Benar. Nah, itu dari pandangan Mas gimana kira-kira? Iya. Menarik sih, karena ini dapat kalimat itu juga dari orang yang sama, Syekh Ali Muhammad Mukbil. Jadi sebelumnya gini Ustaz Hamas, yang namanya ngomongin Palestina itu ternyata ada cabang ilmunya, namanya adalah Al-Ma'arif Al-Maqdisiyah, Iya. Palestine Knowledge. Dulu ada tuh apa namanya ulama-ulama Palestina ngebuat sekolah-sekolah dan training for trainer yang berkenaan tentang cabang ilmu ini, Ma'arif Maqdisiyah. Di Indonesia yang sedang viral sekarang itu Syekh Abdul Fattah Al-Waisi, yang kemudian dielaborasi dengan baik sama teman-teman Muhammadiyah dan juga Ustaz Felix Shaw, Kak Dana Haura. Nah, pemahaman tentang Ma'arif Maqdisiyah ini salah satunya adalah ngomongin tentang pentingnya Palestina secara geopolitik. Bahasa Arabnya kan man hakama Filistin hakamat dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan punya potensi. Aku bilang gak langsung ya. Langsung. Tapi orang yang menguasai Palestina, dia punya potensi besar untuk menguasai dunia. Kenapa? Kalau dalam ilmu geopolitik itu kan ada yang namanya choke points, titik-titik di mana dia ini titik-titik yang penting gitu loh. Strategis. Kita nggak perlu menguasain Asia Tenggara seluruhnya dari Laos, Vietnam, Thailand sampai Timor Leste. Cukup kuasai Selat Malaka. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Artinya ada beberapa titik aja. Kamu kuasai titik-titik itu, kamu kuasain apa namanya lalu lalang perekonomian Asia Tenggara. Kalau sekarang lah gitu. Ya, tuh di laut di Teluk Persia nggak harus semua Iran, dan Trump tahu menguasai Iran semuanya sangat sulit. Medannya jauh banget, gunung, padang pasir. Nah, kita udah sama-sama bahas itu, kita tahu itu. Secara geografis dia susah, penduduknya pun 70 juta, susah untuk menaklukkan sebuah negara dengan populasi besar dan apa namanya demografi, bukan penduduk ya, apa namanya tipografi yang memang sulit. Tapi
cukup kuasain Bandar Abbas, Iya. kota paling dekat sama Selat Hormuz. Atau sebelumnya Uni Emirat dia berusaha menguasai Somaliland di apa namanya Laut Merah. Laut Merah. Laut Merahnya luas, ada Mesir, ada Sudan, tapi ente cukup kuasai bagian kecil dari Somalia, Gerbang masuknya. gerbang masuknya dan deket dia Bab el Mandab, ente bisa kuasain Laut Merah. Nah, kalau di kawasan aja ada titik strateginya, gimana kalau Dunia. dunia ini? Berarti sebenarnya titiknya itu di Palestina. Kalau misalnya kita ngelihat dari sejarah deh, eh kayak Salahuddin menguasai Palestina, dia menguasai Umar juga begitu. Mungkin dari pandangan Mas E yang lebih mendalam tentang sejarah ini bisa diuraikan nggak gitu? Apa namanya sejarah-sejarah yang membuktikan yang menguasai Palestina itu akan berpotensi menguasai dunia. Berpotensi, betul. Bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. Palestina itu kalau kita lihat di Google Map, Mas, dia itu kan ada benar-benar di persimpangan 3 benua. Dekat ke Afrika. Antum pernah di Ismailia dulu kan? Oh, ya. Antum pernah di Mesir. Porsaid ya. Kita mentok di terusan Suez tuh. Terusan Suez. Itu. Dan kita tahu habis terusan Suez itu adalah Palestina. Ya kan? Sinai dulu. Sini dulu terus Palestina gitu kan. Betul juga ya. Dekat Afrika. Dekat Asia. Palestina kan kemudian ke Yordan, Suriah, Irak, Iran, Afghanistan, kawan-kawannya. Dia juga dekat ke Eropa. Jalan dikit sampai ke Turki, Istanbul, kemudian ke Yunani dan kawan-kawannya. Dia ada di benar-benar persimpangan tiga peradaban nih, 3 peradaban, 3 benua. Tuh secara daratan, secara kedekatannya dengan samudra, Palestina itu ada di bibir pantai Laut Mediterania. Yang sama-sama kita tahu, orang yang punya kekuatan di Mediterania, dia pasti kekuatan yang sifatnya itu historik banget. Yang sudah terbukti. Alexandria. Ya kan? Itu apa namanya? Aris Bahrul Abiyad. Itu kan? Dia pengantin Laut Mediterania. Karena emang indah banget. Pokoknya negara-negara besar dalam sejarah dunia itu pasti punya jejak di Mediterania. Dan hal tatakhayal, pernah kita membayangkan Palestina itu pantainya itu semuanya titik-titik penting. Gaza, Askolan, Haifa, Yafa, kemudian Acre, kemudian Lebanon, itu semuanya adalah titik-titik satu garis penting. Kalau kamu kuasain bagian pesisir ini, wah kamu bisa menghubungkan antara Asia sama Eropa, dan itu yang dilakukan sama pasukan salib kan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bahkan sebelumnya aku bilang tadi, Fir'aun itu ketika dia menaklukkan Palestina, dia kemana-mana, Mas. Menyebar setelah menduduki Palestina itu. Betul. Mulai menyebar gitu. Iya, pokoknya dia dari Mesir kemudian expand ke Palestina, kemudian dia punya potensi yang sangat besar buat ke area Syam, kemudian ke area di tepi Sungai Furat, Mesopotamia. Oh, berarti Firaun tuh sebenarnya luas juga ya? Luas, bener, ada masanya. Firaunnya Musa tuh nggak sehebat yang kita kira. Oh gitu. Jadi ada Firaun yang lebih hebat lagi dari Firaunnya di masa Musa. Ramses II atau setelah Ramses? Seingatannya sebelum Ramses II. Jadi Ramses II itu sudah menurun. Iya, decline kuasaannya. Iya, sebelum Firaunnya Nabi Musa, Firaun tuh kekuasaannya bisa Mesir plus Palestina plus Syam di situ plus sampai atas sampai sedikit Mesopotamia, Suriah. Oh. Luas juga ya. Luas juga. Dan strategis banget gitu. Sangat strategis. Sangat strategis. Kalau ibarat Ane pernah bilang ke teman-teman, Palestina itu kan dekat sama Syam, dekat sama Mesir. Syam itu adalah jundi terbaiknya, pasukan terbaiknya. Mesir itu adalah lumbung logistik terbaiknya. Ini Firaun maksudnya? Apa dalam semua timeline zaman? Oh, makanya Nabi Yusuf juga lumbungnya di Mesir. Nabi Yusuf kan dalam kisah beliau ketika di Mesir kan ngomongin lumbung tuh. Betul, tentang bagaimana pengelolaan logistik. Mesir itu kaya benar. Bahkan kayaknya bukan semua zaman Nabi Yusuf, sampai ke zaman Umar kan, ketika paceklik di Madinah kan. Iya. Paceklik di Madinah, Amr Ramadah, Umar kemudian ngirim surat ke Amr bin As. Wah, Gauthah, tolong kami. Habis itu Amr bin As ngirim dari Mesir sebuah bantuan yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Mesir itu lumbung logistiknya. Firaun begitu.
Romawi begitu, Persia begitu, ketika menguasai Palestina, mereka benar-benar kayak semacam, nih mahkotanya ada di gue nih. Jadi kayak semacam Palestina itu sebuah tanda bahwa Anda adalah pemilik mahkota di dunia ini. Ibaratnya kalau di games-games itu tower terakhirnya gitu ya. Iya, betul banget, raja terakhir, Nah, kayak kalau final boss gitu. iya, kalau tower ini udah dikuasai, berarti kita menang. Benar, pas banget, analoginya pas banget. Jadi Nah, sebenarnya mas kalau kita sadari, bahkan ketika Rasul hadir, Allah itu menggambarkan keadaan geopolitik tentang perebutan Romawi Persia atas Palestina. Palestina. Di mana tuh? Alif Lam Mim ghulibatir Di Rum Batir Rum. fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jadi Jadi sebenarnya ayat itu Iya. nggak cerita tentang apa Rum doang gitu ya, tapi itu tentang perebutan Palestina. pertama itu tentang Rum, tentang Romawi. Tapi kalau kita semakin dewasa, kita akan sadar ini Romawi lagi perang sama siapa dan di mana. Dan kenapa Allah ngomongin itu? Oh gitu, keren banget sih. Palestina fi adnal ardi, antum lihat para mufassir termasuk Ibnu Katsir mengatakan Ngomong adnal adnal ardi. ardi itu tempat yang dekat. Ada yang bilang secara saintifik dia memang laut mati karena dia adnal ardi, tempat paling rendah di bumi. Ada yang bilang adnal ardi itu adalah tempat paling dekat antara Syam dan juga ke Jazirah Arab. Itu artinya Palestina dong itu berarti. Baitul Maqdis, adnal ardi itu ngomongin Baitul Maqdis. Dan subhanallah, Nabi Muhammad diutus berjuang di Mekah, mustad'afin, kaum lemah. Turun ayat ini fase Makkiyah. Hei Muhammad, hei, Lagi perang-perang itu lagi. belum perang, mustad'afin, Zat. Oh, Lagi di yang fase Mekah. Guli Batir Rum ini. Iya, fase Mekah. Allah nyeritain nih keadaan dunia sekarang. Oh, bukan yang apa namanya? Beliau lagi mengikat batunya lagi perang Bukan, itu. Itu belum. ayat apa ya? Itu hadis. Hadis ya? Itu hadis. Tahana. Latuf tahana Oh, ya kalau Allah. ini masa Ini jauh. Makkiyah Makkiyah. yang belum tergambar kira-kira Islam itu bakal sebesar ini. Bener. Gila. You got the point. Bayangin maksudnya kayak kita sekarang lah. Ada orang Bekasi ngomongin tentang kejayaan Islam. Dia kumpul di klinik Trimedika di Bintara. Tadi ngomongin bagaimana kita membebaskan Palestina. Palestina gitu loh. Ini kayak Rasul lagi sahabatnya datang oleh Rasul nih, pembunuh saya disetrika ya Rasul, ada yang datang Rasul saya dicambuk oleh Rasul, datang ayat Romawi sedang dikalahkan oleh Persia di tempat yang dekat dan beberapa tahun lagi wahum min ba'di ghalabihim, setelah kalah Romawi ini mereka akan menang dalam beberapa tahun. Orang-orang lemah ini yang tadinya penonton, pemirsa yang melihat geopolitik tentang perebutan dua kerajaan besar tentang Palestina, satusbih akan menjadi orang-orang yang tadinya nonton jadi orang yang Pemain. Jadi masuk gladiatornya nih. jadi masuk ke gladi. Masuk ke apa namanya arena utamanya, panggung utamanya. Jadi Palestina. Jadi Allah sejak awal udah ngasih tahu ke Rasulullah bahwa kelak Palestina akan menjadi bagian penting dari sejarah Islam, karena Romawi Persia itu ngerebutin Palestina, Ustaz. Kalau digeneralkan mereka tuh bersinggungan 6 abad lamanya. 6 abad lamanya ini memperebutkan Palestina. Kadang Romawi menang, kadang Persia menang, kan sesudah ayat walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'd, kan la fasadatil ardu ala dia kan lahuddimat sawami itu kan. Yang jelas ini Palestina jadi tempat perebutan dan pertarungan. Ternyata turn out yang menang bukan Romawi, bukan Persia, tapi Islam. Assalamualaikum, saya balik kembali itu. Iya, sesuai dengan perkiraan sebelumnya gitu ya. Itu dia. Seringkali kita menganggap di perang AS Iran ini, apakah yang menang Iran, apakah yang menang Amerika, apa jangan-jangan turn out yang mungkin posibilitas yang terjadi akan seperti dulu. Oke. Ini apa namanya? Masuk tadi ke pembahasan yang sekarang nih, perang yang sekarang gitu kan. Iya. Sebenarnya kita nih lagi di fase apa gitu. Kok kita menemukan kayaknya dunia ini berubahnya sangat signifikan gitu. Bahkan arah-arah geopolitik pun secepat itu gitu. Yang tadinya kita dengarkan
apa namanya, Iran sama Amerika sudah hampir setuju untuk apa namanya, senjata nuklir segala macam. Tiba-tiba Trump langsung menyerang gitu kan. Dan itu sangat berdampak dengan yang lainnya Benar. gitu. Ada nggak bacaan dari Mas Edgar gitu? Sebenarnya kita di fase-fase apa sih? Dan yang kita hadapin tuh kayak gimana gitu? Hmm. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa umat Islam itu nggak akan Allah biarkan menjalani akhir zaman yang sedih-sedih mulu dan gak Oh, ada gitu. senangnya. Tetap ada hiburan buat umat Islam ada gitu. Oh, Allah sayang sama umatnya. Dan itu yang didapetin dari Dr. Fahmi Islam Jiwanto. Hmm. Beliau pernah ngumpulin kami dulu di Madinah dan beliau pernah bilang ada sebuah fikih namanya fikih mustakbal, fikih masa depan, Sultan. yang garis besarnya ngomongin tentang perang yang terjadi dan masa depan kita, itu jangan muluk-muluk dan jangan memberatkan pada ngomongin masa depan yang sifatnya itu menakutkan kayak Dajjal. Memang Dajjal, ya Ajuj Ma'juj, iya betul, Yahudi Esfahan, Iya. 70.000 Yahudi Esfahan, Parah iya. banget tuh. Parah banget itu, dan benar ya memang ada hadisnya. Iya. Tapi seharusnya kita sebagai orang yang paham sama agama kita harus Ini sadar. worldview-nya ya, cara memandang kejadian-kejadian ini. Iya harus benar, harus seimbang antara khauf dan roja, seimbang antara takut dan harap. Sementara ini adalah kita melihat apa yang terjadi di zaman ini dan masa depan itu lebih kepada fear mongering, Hmm, menjual ketakutan. betul banget lagi. Fear mongering, betul nggak tuh bahasa gitu? Sampai Iya, ada teman-teman yang mungkin yang ngerasa ya udah kita nggak usah berjuangin itu karena semakin kita memperjuangkan itu semakin dekat kita ke hari kiamat. iya itu akhirnya Itu masuk ke satu pemikiran yang karena salah memahami, akhirnya salah dalam mengamalkan. betul. Nah ini kembali ke apa namanya Masa-masa ini. masa-masa ini itu kalau kita lihat dalam tontonan kita muhadharah public lecture Yeah. dari seorang ulama namanya Syekh Ahmad Yusuf As-Sa'i, beliau mengatakan ini adalah zaman at-tahawulat al-kubro, Iya, iya. era transformasi Besar. besar. Ibaratnya patahan-patahan sejarah yang nggak diprediksi lah gitu ya. Iya, patahan-patahan sejarah yang rasanya nggak bisa diprediksi, padahal kalau orang paham sejarah dia Bisa predictable. Kita Kenapa? harus baca. Nah ini kita harus baca terus nonton, tapi ini bahasa Arab teman-teman semuanya. Dan memang tugasnya kita adalah menerjemahkan ini ke teman-teman di Indonesia, karena di Indonesia tadi itu fear mongeringnya terlalu besar. Karena padahal kita harus ngomong juga tentang harapan. Beliau bilang di zaman era transformasi besar ini itu akan terjadi sesuatu yang akan berbeda dari hari-hari yang lalu. Jangan kita anggap ini pada akhirnya akan berakhir pada sesuatu yang bikin kita takut. Justru malah ini akan semakin dekat dengan kemenangan umat Islam. Kalau kita menganggap akhir zaman itu sesuatu yang tentang Dajjal aja, dan kemudian kita lompat, habis ini langsung Dajjal, Senin kita berjuang, Selasa Dajjal datang. Tidak begitu, justru malah semua semua nas-nas hadis yang ada lebih menggambarkan kita itu akan menang dulu sebelum terjadi sebuah huru-hara akhir zaman yang besar. Karena Dajjal itu akan lahir, kalau kata dalam sebuah hadis, innama yakhruju bighadbatin yughdibuhu. Dajjal itu akan keluar karena sebuah amarah yang membuat dia marah. Karena dia udah nggak, sistem dia udah nggak berkuasa lagi karena Islam udah menang gitu. Sangat mungkin itu. Saat itu yang dibahas sama teman-teman, para ulama-ulama kontemporer gitu loh. Innama yakhruju lighadbatin yughdibuhu. Dajjal akan marah karena apa? Apakah dia marah karena keburukan menang? Enggak, itu malah dia senang. Iya, dia senang dong. Dia akan marah karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kontrol dia. Apakah dia akan marah karena Amerika kalah sama Iran? Waduh, betul juga tuh. Yang benar-benar ente. Bisa membuat marah mungkin. Bisa, sangat mungkin, tapi cara kita memahami nggak sesimpel itu betul, gitu ya. jangan pernah mensimplifikasi hadis-hadis tentang akhir zaman Atau mencocokologi gitu. atau cocok logi. Dan kalau kita lihat dengan zoom out from bigger picture,
umat Islam tuh tidak tidur lagi. Ya. Nah, contoh. Kemarin beberapa waktu lalu ada salah seorang influencer Arab namanya Aiman Azam. Dia bilang, aneh ngerasa bahwa Ramadan sekarang itu fihi syababun ya'tuna ilal masjid wa ajidu iqbalan kabiran fi tarawih. Aku melihat anak-anak muda Pada Timur balik Tengah masjid. itu pada rame ngisi masjid itu sebelum perang Iran Amerika loh. Apakah karena mereka udah mencium ada aroma-aroma perang atau gimana? Tapi ada aktsaru iqbalan. Iya. Saya kira, kata dia, cuma di Qatar. Kalau di Qatar mah wajar, kata dia. Tapi yang ngebuat saya aja itu di Mesir gitu loh. Oh gitu. Mungkin ini kali. Kalau kita setelah terawih itu ngelihat petasan-petasan, kalau di sana ngelihat roket-roket berterbangan. Waduh, agak darjus ya. Tapi yang jelas di Mesir itu menjadi salah satu tolak ukur dunia Islam di Asia Barat. Sebagaimana Indonesia itu adalah tolak ukur Islam di Asia Tenggara, Mesir itu adalah Indonesianya di Asia Barat. Ini nggak bilang Timur Tengah lagi ya, itu bahasa penjajah, kita bilang Asia Barat aja. Dunia Islam, Mesir gak baik-baik aja, dunia Islam di sekitarnya ya akan Goncang. agak oleng juga, tuh kan. Mesir itu terkenal banget sama sinetron Ramadannya yang gak ada artinya sama sekali. Musal-sal itu. Musal-salat, sinetron yang tidak ada faedahnya. Dan ini jadi pembahasan setiap tahun ulama-ulama Arab. Tapi turn out, Aiman Azam bilang, anak-anak muda itu kok mulai meninggalkan sinetron nirfaedah ini dan kemudian lebih suka ke masjid, lebih suka taraweh, lebih suka tadarus itu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ini agak merinding sih bagiannya. Suriah. Kembalinya Suriah pada pangkuan. Kembalinya Suriah pada stabilitas, sana bilang mah. Oh gitu. Stabilitas. Ya. Nah, stabilitas yang dipangku lagi, yang dibilang tadi dipangku sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad itu kan pernah bilang, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Jadi Syams ini selalu jadi barometer gitu. Barometer, Mesir barometer, rumah Syam tuh lebih lagi di barometer nih. Kalau kita ngelihat Mesir kan karena memang jumlahnya banyak, tapi Rasul bilang the true barometer itu Syam. Karena Rasul serius ngomongnya itu, kalau penduduk Syam rusak, maka tidak akan ada kebaikan bagi kalian. Wih, serius ini, serius gitu loh. Rasul aja pernah bilang, tuba li Syam fa innal malaikah tad'u ajnihataha fi Syam. Beruntunglah Syam karena malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya di atas Syam. Rasul juga pernah bilang, aimadul iman, tiang iman yaumul fitnah, di hari fitnah itu ada di Syam. Apa fakta yang bikin merinding tadi? Nah, kita sambungin. Syam ini. Syam itu selama seabad umat Islam terakhir, 100 tahun terakhir. Kayak kalimat yang seru barokah ya. Dalam seabad terakhir, itu Syam hancur, Ustaz. Kita bisa melihat gitu ya, ulama-ulama ditindas gitu. Ulama ditindas, orang-orang dibunuh, dibantai, itu kan, kemudian bangunan-bangunan hancur, Ahlus Sunnah dipersekusi. Ini sahabatnya mulai dari ketika Perancis datang habis Perang Dunia I. Perancis, Inggris datang, Inggris dengan mandat Balfournya yang datang orang Yahudi. Perancis kemudian karena perjanjian Sykes-Picot dia punya mandat dan kekuasaan atas Suriah, sesuatu yang kita tidak setuju sama sekali. Yarsumuna Rosman Khoyalian, mereka melukis batas-batas yang imajiner. Itu sejak sahabat ke belakang, yang sesuka dia gitu, yang sesuka dia. Dasar, gitu. Sejak Syam itu dibuat garis-garis imajiner, ada Yordan di situ, Suriah di situ, Lebanon di situ, Palestina di situ, gonjang-ganjing, nggak pernah normal nih wilayah, nggak pernah normal. Kalaupun terlihat normal, aneh meminjam kata Syekh Naif bin Nahar, zahiruhu istiqlal wa batinuhu ihtilal. Zahirnya kemerdekaan, tapi batinnya penjajahan. Itu terjadi sahabat belakangan, dan turn out 2024 Desember Suriah itu bebas, mengagetkan semua orang. Dan bebasnya gak dalam 3 tahun 5 tahun perjuangan besar, cukup 20 hari 30 hari. Itu bikin merinding, Ustaz. Dan kembalinya Suriah
ke titik stabilitasnya, itu berarti kalau pakai hadis tadi Itu menggambarkan Syam ini akan ada pemulihan sedikit demi sedikit pada umat Islam seiring pulihnya stabilitas di Syam, di mana tanyain pada semua ulama, kalau ngomongin Syam itu ya ototnya di Suriah. yang sekarang masih dianggap Syam banget itu Iya, Suriah gitu. Syam itu ya Suriah. Hmm. Damaskus itu ya Syam gitu. Iya. Syam itu Damaskus. Hmm. Sementara ketika Allah ngomongin Palestina itu lebih ke Ardul Muqaddasah, Ardul Mubarakah. Kalau ngomongin Syam secara khusus di antara Yordan, Suriah, Suriah. Lebanon, Palestina, Suriah. yang paling Syam itu Suriah. Ya. Dan yang mewariskan kesyamannya juga sampai sekarang mungkin Suriah gitu ya. Tentang Suriah. karakter masyarakatnya segala macam. Betul, betul. Salahuddin di Damaskus, Nuruddin Zanki di Damaskus, Umar bin Khattab bebasin Damaskus sebelum Palestina. Pokoknya kalau kamu udah pegang Damaskusnya, udah tuh, bentar lagi Palestina tuh. Jadi kayak apa namanya, Damaskus ini kunci awal gitu ya. Kalau misalnya tadi kita ibaratin tower terakhirnya tuh Palestina, jadi tower-tower sebelumnya ini adalah Damaskus. Iya, ibarat game unlock berarti. Iya. Unlock secret weapon. Ya. Weaponnya dapat nih unlock, namanya Damaskus. Dulu zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin bebasin Damaskus 14 Hijriah, 2 tahunnya Fathul Quds, pembebasan Al-Quds. Kalau yang Salahuddin, Salahuddin membebaskan Damaskus tahun 1176, 13 tahun kemudian baru Fathul Quds. Jadi kalau Umar 2 tahun, kalau ini 13 tahun. kalau Salahuddin 13 tahun setelah Damaskus baru Palestina. Sekarang Damaskus udah sejak Desember 2024. Dan setelah itu kok alurnya tuh tambah unpredictable, Tambah gradual nih. tambah beda nih. Iya. Habis Suriah bangkit, kemudian di Asia Tengah ada Afghanistan. Iya lagi. Which is Afghanistan kalau ngomongin tentang hadis akhir zaman, kalau mau menyambungkan, meskipun gak boleh langsung cocok logi, Nah, Imam Mahdi itu kan juga keluar dari Khurasan. Khurasan tuh ya Asia Tengah itu. iya. Jadi Distansi itu ya. iya, titik-titik. Ini kok kenapa teman-teman menyambungkan ini dengan akhir zaman? Karena titik-titik yang kita lihat sekarang, titik-titik kebangkitan, itu banyak berkaitan sama narasi tentang akhir zaman. Khurasan ada Afghanistan. Kemudian Imam Mahdi kan juga akan sholat di Masjid Umayyah dan nunggu Nabi Isa turun. Itu kan di Damaskus kan. Oh, iya. Nabi Isa turun di Damaskus, kemudian akan berangkat min warail win nahar, mereka akan berangkat dari syarqin nahar, bagian timur sungai ke Palestina, akan bunuh si paling dajjal. Si paling dajjal itu. Tapi sekarang isunya Imam Mahdi sudah ada di Madinah gitu. Allahu a'lam bishawab, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Nah, Nggak boleh ngomong nggak boleh bilang pokoknya pasti tahun ini. Kalau nggak tahun ini, kayak si paling tahu banget gitu ya. ya adab kita pada narasi akhir zaman tidak bisa seperti itu, Ustaz. Begitu. Jadi tadi kenyataannya. fikih mustakbal itu juga sebenarnya nggak sejauh itu dia menentukan hal-hal seperti itu ya. Iya, fikih mustakbal ini lebih, fikih masa depan ini lebih kepada kita harus seimbang dan sangat peka dalam memahami hadis-hadis akhir zaman tuh, gak langsung Dajjal akan datang bersama 70.000 Yahudi dari Isfahan. Oh, Iran berarti temannya Yahudi sejak dulu, berarti selama ini adalah drama saja. Berarti Iran dan Amerika sebenarnya berkawan. Gak gitu juga, cuma gimmick doang. Jangan begitu teman-teman semuanya. Jangan begitu. Maksudnya kalau anda bilang Dajjal akan datang dari sebuah pulau, ada sahabat Nabi yang pernah ke pulau itu, pulaunya di mana? Langsung dicocok lagi di Socotra, di Yaman. Pulau Epstein adalah pulau Dajjal. Makin menemukan connecting dot gitu. Ada lagi nih. Pulau Dajjal, Pulau Epstein mirip logo Nickelodeon, mirip SpongeBob. Apakah SpongeBob adalah angkrik Dajjal? Astagfirullahaladzim. Aduh, ada aja netizen kita kreatif.